Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Kawan, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan, sarjana terapan, magister kesehatan. Saya salah satu dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai seorang dosen, suatu kewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu diantaranya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal respiratory kardiovaskular. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan mata kuliah kompetensi di Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. 1 SKS teori, 1 SKS praktek. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit untuk kepentingan statistik kesehatan mengacu pada ICD-10 dan ICD-9 yang berlaku. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, merupakan singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan metode pembelajaran yang melalui pendekatan di mana materi atau konten pembelajaran disampaikan pada siswa secara langsung oleh pengajar atau instruktur. Biasanya melalui metode ceramah, persentase. Dalam metode ini, pengajar berperan aktif sebagai pemberi informasi, sedangkan siswa cenderung berperan sebagai penerima informasi. Namun pada metode ini biasanya mengadopsi teknologi, yaitu untuk membantu penyampaian materi, misalnya melalui e-learning, video, ataupun platform lainnya, yang nantinya memungkinkan mahasiswa bisa mengakses sendiri. Dengan kata lain, metode delivery ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun materi capaian pembelajaran lulusan atau CPL mampu menetapkan klasifikasi kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis dalam pengelolaan pelayanan untuk penggunaan sistem pembiayaan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan prinsip mawas diri sesuai klasifikasi yang berlaku. Selanjutnya, mampu melakukan kolaborasi inter dan antar profesi kesehatan dalam layanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini salah satunya yaitu mengidentifikasi diagnosis utama, sekunder, komorbid, dan komplikasi. Dari capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan ke sub CPMK. Adapun deskripsi mata kuliah, mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui anatomi, fisiologi, terminologi medis, tata cara pengkodean, aturan morbiditas, penelusuran informasi, tindakan penunjang, dan rule MB1 sampai dengan rule MB5. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan referensi literatur sebagai berikut. Di antaranya, buku ICD-10 volume 1 sampai dengan volume 3 diterbitkan oleh WHO pada tahun 2016. Selain dari buku, saya menggunakan publikasi yang saya lakukan dengan judul Ketempatan Pengkodean Diagnosis Demam Berdarah Dengue berdasarkan hasil pemeriksaan klinis di Rumah Sakit Singaparna Medical Cintra Utama. Itulah referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Selanjutnya, aspek interaksi merupakan suatu proses interaksi terjalin antar mahasiswa dengan dosen guna mencapai metode pembelajaran. Adapun metode interaksi yang saya lakukan dengan menggunakan metode SLC, Student Learning Center, yang dimana menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari aktivitas pembelajaran. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif, kemandirian belajar, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa. Interaksi dalam sistem CLC ini dilakukan beberapa pendekatan, di antara lain diskusi kelompok untuk membangun kolaborasi. Selanjutnya, presentasi mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab pemahaman materi. Selanjutnya, studi kasus untuk mengasah kemampuan analitis dan aplikatif mahasiswa. Selanjutnya, metode feedback dua arah secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis untuk membentuk iklim belajar yang terbuka dan responsif. Yang terakhir adalah metode asesmen. Penerapan metode asesmen dalam pengajaran ini, dalam semua mata kuliah yang saya ampuh secara konsisten menerapkan metode asesmen sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Asesmen digunakan tidak hanya sebagai alat evaluasi akhir, tetapi juga sebagai strategi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk memahami, merefleksikan, dan meningkatkan kompetensi mereka secara berkelanjutan.
Pertemuan yang saya lakukan sebanyak 16 kali. Di antaranya 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali UTS dan UAS. Adapun penilaian yang saya lakukan secara transparan disampaikan pada pertemuan pertama dengan rincian tugas 10%, kuis 10%, case study 20%, UTS 30%, UAS 30%. Adapun video pembelajaran yang saya lakukan secara luring sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mahasiswa dipimpin doanya. Baik, sebelum melakukan aktivitas perkuliahan, dengan kita berdoa, untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih telah mempimpin doa. Selanjutnya kita masuk ke sesi absensi terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, silakan dibuka siakannya semua. Silakan di scan barcode yang ada di layar. Pastikan di siakannya sudah tertulis hadir ya. Kalau sudah, silakan save. Sudah semua? Oke, baik. Saya sapa dulu. Selamat pagi. Terima kasih. Doa. Saya lanjut untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga, alangkah baiknya kita review kembali materi yang sudah disampaikan di pertemuan kedua. Mungkin ada yang bisa mengingat kembali, membantu saya materi apa yang sudah disampaikan. Silakan, Ade. Baik Bapak, izin perkenalkan diri, saya Adni Kasdiani, izin untuk mereview kembali materi yang sebelumnya. Untuk materi sebelumnya kita belajar mengenai diagnosis. Untuk diagnosis sendiri ada diagnosis utama dan diagnosis sekunder. Untuk diagnosis utama yaitu diagnosis yang ditegakkan pada akhir perawatan, lalu yang menghabiskan sumber daya lebih banyak dan search lebih banyak yang ada di rumah sakit. Diagnosis utama juga ditegakkan oleh DPJP atau dokter penanggung jawab. Sedangkan diagnosis sekunder yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada diagnosis sekunder komorbid dan komplikasi. Komorbid yaitu penyakit yang sudah diderita pasien sebelum pasien melakukan perawatan ke rumah sakit atau sebelum pasien ditegakkan diagnosis utama. Sedangkan diagnosis komplikasi yaitu diagnosis atau penyakit yang diderita oleh pasien setelah melakukan perawatan atau sudah ditegakkannya diagnosis utama. Oke, baik, terima kasih. Baik mahasiswa, tadi sudah disampaikan sama temannya terkait tentang pertemuan kedua bahwa diagnosis utama itu adalah diagnosis yang ditegakkan oleh dokter di akhir episode perawatan. Yang dimana prinsipnya itu yang pertama single kondisi, artinya ketika dokter mendiagnosis utama itu terdiri dari satu diagnosis. Lalu yang kedua, yang paling banyak mengeluarkan sumber daya di rumah sakit atau resource terbanyak. Contohnya ada diagnosis DBD. DBD kan pemeriksaan penunjangnya itu pemeriksaan laboratorium. Ternyata si pasien ini terjatuh dari tempat tidur itu mengalami yang namanya fraktur. Kalau kita lihat operasi itu lebih banyak menggunakan sumber daya, sehingga ditegakkan diagnosis utamanya itu fraktur. Jadi prinsip dari diagnosis utama itu yang paling banyak mengeluarkan sumber daya atau resource terbanyak di rumah sakit. Sudah jelas, kita masuk ke materi berikutnya, kelanjutan dari materi sebelumnya di pertemuan kedua, di mana saya akan membahas terkait tentang implementasi pengkodean diagnosis dan aturan reseleksi. Nah, outputnya mampu melakukan, artinya mampu melakukan itu mampu menetapkan bagaimana cara melakukan pengkodean diagnosis. Ya, kalau kita lihat mampu melakukan implementasi pengkodean diagnosis ICD-10 ya, dan reseleksi aturan rule FD 1 sampai dengan FD 5. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dasar hukum. Ya, ketika kita melakukan pengkodean, kita harus paham apa dasarnya, ya, dari
tentang pedoman inasi gizi bahwasanya dokter itu bertugas atau memiliki tanggung jawab menetapkan atau menegakkan dan menuliskan diagnosis utama. Ya, jadi dokter bertanggung jawab tadi sesuai dengan materi di pertemuan kedua. Ya, ada namanya diagnosis utama, diagnosis sekunder. Nah, siapa yang memiliki kewenangan menentukan diagnosis? Itu dokter. Menuliskan diagnosis utama, sekunder, dan tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan analisis terhadap dokumen klinis untuk menentukan kenapa bisa pasien itu dirawat atau masuk ke rumah sakit. Lalu yang terakhir, kode yang terpilih hanya disertai dokumentasi. Saya kasih contoh. Nah, ini ada aturan seleksi. Yang pertama, saya masuk ke aturan seleksi. Ada yang dikenal dengan Rule MB1. Rule MB1 itu apa? Bila mana kondisi minor tercatat sebagai diagnosis utama, sedangkan kondisi yang lebih signifikan direkam sebagai diagnosis selanjutnya. Sehingga ini disimpulkan melakukan reseleksi. Gimana caranya reseleksi? Jangan merubah diagnosis. Psikoder cuma melakukan perubahan codingnya saja tanpa merubah dia sebagai diagnosis. Nah, ini ciri dari rule MB1. Dapat dipahami untuk rule MB1? Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Ini memiliki ciri yang berbeda dengan rule MB1. Kalau rule MB2 yang pertama, diagnosis utamanya lebih dari satu. Ya. Harusnya kan prinsip diagnosis utama sesuai dengan pertemuan yang minggu lalu harus satu kan? Jadi rule MB2 ini cirinya terdiri dari beberapa diagnosis. Lanjut, reseleksi rule MB3. MB1 tadi sudah, MB2 sudah, masuk ke reseleksi MB3. Ciri dari reseleksi MB3 ini, kira-kira penyakit ini nanti mengarahkan seperti apa? Kalau dia kode R, lalu diagnosis utamanya kode R, kamu dapat itu ciri dari rule MB3. Pertemuan minggu lalu itu kita tekankan pemahaman terkait tentang diagnosis utama dan diagnosis sekunder. Kalau sudah makin ke situ, nanti reseleksinya lebih mudah memahami. Yang mana MB1, 2, dan MB3. Dapat dipahami? Jadi kesimpulannya untuk rule MB3 ini kode R-nya menjadi diagnosis sekunder atau menjadi bagian dari diagnosis utama. Rule MB4 dan rule MB5. Rule MB4 ini agak sulit. Kenapa saya bilang agak sulit? Tadi rule MB1 minor mayor. Rule anatominya yang tertekan ini umum. Contohnya disampaikan di anatominya itu bagian perut. Lalu ternyata di bagian perut itu kan ada usus, ya, ada usus kecil, ada usus besar. Nah, ketika ada kasus yang umum dan khusus, diseleksi khususlah yang menjadi diagnosis utama, begitu caranya. Jadi lebih ke mengarah posisi anatomi yang terkena. Saya kasih contoh, ya. Bila mana untuk MB4 ini diagnosisnya terekam sebagai diagnosis utama menggambarkan suatu kondisi, artinya penyakit yang umum.
itu ciri dari RMB berapa? RMB 2 ya. Nah ketika ternyata diagnosis utamanya 2, teman-teman, pertama yang dilakukan konfirmasi ke dokter, karena dokter lah yang memiliki kewenangan yang menentukan diagnosisnya, tapi bukan mengkoding ya. Ketika sudah konfirmasi dan ada pemeriksaan penunjang dan ternyata dokternya menyampaikan kondisinya yang lebih berat yang mana, itulah yang kita koding. Tapi kalau dokternya tidak ada di tempat, baru kita mengambil peran kita sebagai encoder ya. Kita boleh melakukan reseleksi. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa konfirmasi ke dokter ya. Ketika saya tidak bisa konfirmasi ke dokter, kita mengambil peran kita dengan cara tidak merubah diagnosis, melakukan reseleksi, bahwasanya cari diagnosis yang relevan dengan tindakannya, karena tidak mungkin ada tindakan yang sama dengan diagnosis yang ditegakkan. Pasti ada yang paling berat atau mengeluarkan sumber daya terbanyak dan relevan dengan dokter yang merawat. Itulah yang bisa menjadi kode diagnosis utama tanpa merubah diagnosis dokter yang berdokter. Ketika dokternya tidak ada, tidak bisa dihubungi, baru kita mengambil peran kita, melakukan reseleksi dengan tidak merubah diagnosis, tetapi codingnya aja direseleksi. Awalnya dibawa menjadi ke atas sesuai dengan pemahaman bagaimana pengertian diagnosis utama dan aturan rule MD1 sampai dengan MD5. Bisa dipahami? Oke, kalau kita lihat tadi kan bagian dari DBI itu ya. Jadi untuk kesimpulannya di program medis elektronik ditetapkanlah satu komite dengan melihat pemeriksaan penunjang. Dapat dipahami? Oke, berikan atur dulu untuk atur. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kita masuk sekarang ke studi kasus. Saya berikan kasus di lapangan. Teman-teman bawa IC enggak? Silakan dibuka IC-nya ya. Saya berikan kasus, nanti teman-teman yang bisa menjawab ya langsung ke depan ya, lalu disampaikan jawabannya. Untuk pertemuan praktikum nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Jadi ini soal kasus kita latihan terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum di minggu depan ya. Silakan dicatat kasusnya ya. Seorang perekam medis, jawab ya. Seorang perekam medis menemukan pada berkas rekam medis. Seorang perekam medis menemukan pada berkas rekam medis dengan diagnosis utama congestive heart failure atau biasa dikenal dengan CHF. Lalu diagnosis sekunder appendicitis dengan tindakan appendektomi ya. Saya ulang, saya tambah ya tidak tulisnya. Pada rekam medis tertuang diagnosis utama CHF atau congestive heart failure. Selanjutnya appendicitis. Lalu diagnosis sekundernya hipertensi dengan tindakan appendektomi. Lalu dokter spesialisnya dokter bedah. Tugasnya ya, tugas penyelesaian kasus ini ya, nanti selesaikan. Tentukan kode SID-nya dengan menggunakan buku yang ada. Lalu tentukan rule MD berapa yang digunakan ya. Silakan, ada yang bisa jawab atau apa? Oke, silakan Agni maju ke depan dan akan disampaikan jawabannya dan ditentukan kode diagnosis utamanya, diagnosis sekundernya, serta rule MD yang digunakan. Yang pertama itu karena dia merupakan terdapat pada diagnosis utama terdapat beberapa diagnosis yang ditegakkan, dan untuk menentukan diagnosis utama pada RUMD untuk diagnosis utamanya itu dilihat dari tindakan. Untuk tindakan di sini itu ada appendektomi, sehingga diagnosis utama yang ditegakkan yaitu appendicitis dengan kode K37. Lalu untuk yang diagnosis sekundernya ada congestive heart failure yang di kode gabung dengan kode hipertensi, yaitu kode yang didapatkan I11-5. Kondisinya sudah benar, penentuan
preseleksinya di ruang MB2, lalu diagnosisnya apendisitis K37. Kenapa K37? Kalau kita lihat dari tindakannya itu relevan dengan diagnosis apendisitis, ya. Lalu diagnosis sekundernya di situ ada catatan penting bahwasanya CHM itu dengan hipertensi adalah kode kombinasi, ya. Jadi untuk jawaban yang ditetapkan sudah benar. Sekali lagi hapusnya. Untuk evaluasi dari pertemuan sudah semua? Oke. Oke. Jadi untuk akhir kuis kita lihat bahwa yang pertama atas nama sehat, selamat buat sehat. Berikan aplaus. Terima kasih studi kasus dan UPS luas serta preferensi. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir mata kuliah setelah dilihat semua UPS dan luasnya. Nanti akan ada hasilnya sesuai dengan setiap pertemuan kita akan melakukan kuisis, ya. Sebelum Bapak tutup untuk perkuliahan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik, sebelum saya tutup, yang pertama terkait tentang aturan rule MD1. Ya, rule MD1 itu cirinya minor mayor, di mana dokter menuliskan diagnosis dengan kondisi minor pada diagnosis utama. Lalu diagnosis sekundernya terdiri dari beberapa diagnosis yang relevan dengan tindakan serta spesialistik. Ketika kita mereseleksi, pilih yang relevan dengan tindakan dan spesialistik sebagai kode diagnosis utama. Lalu rule MB2 yaitu terdiri dari beberapa diagnosis cirinya, ya. Jadi diagnosis utama itu terdiri dari beberapa diagnosis. Lalu diagnosis sekundernya terdapat diagnosis maupun tidak terdapat diagnosis, ya. Cara mereseleksi, cari diagnosis yang relevan dengan tindakan spesialistik, ya. Lalu pilih yang paling banyak menggunakan sumber daya. Ketika ternyata tidak ada, ya, pilih diagnosis yang bisa dikombinasikan atau digabung. Ketika ternyata tidak ada, pilih yang pertama disebutkan, ya. Lalu rule MB3, cirinya diagnosis utamanya adalah diagnosis gejala, ya, atau kode R. Lalu diagnosis sekundernya terdapat beberapa diagnosis ataupun satu yang relevan dengan tindakan. Ketika direseleksi, pilih yang paling banyak menggunakan sumber daya dan relevan dengan pemeriksaan penunjang atau tindakannya serta spesialistiknya. Rule MB4, cirinya diagnosis utamanya itu kondisinya umum, ya, seperti pilih yang lebih spesifik menjadi diagnosis utama. Yang terakhir, rule MB5, cirinya dokter menulis diagnosis menggunakan kata atau biasa dikenal dengan simbol slash, ya. Jadi dokternya mendiagnosis di mana diagnosisnya itu contohnya migrain atau cipalgia. Tugas yang para medis melakukan reseleksi karena prinsip diagnosis utama itu satu, nggak boleh dua. Caranya gimana reseleksi rule MB5? Pilih diagnosis yang pertama disebutkan. Kalau tadi migrain atau cipalgia berarti kita reseleksi kode diagnosis utamanya yaitu migrain. Yang terakhir, seorang dokter ketika melakukan reseleksi harus sebelumnya melakukan klarifikasi ke dokter. Ketika dokternya sudah memberikan tanggung jawab atau merubah diagnosis, tetapi melakukan reseleksi kode diagnosis. Baik, itu untuk kesimpulan pertemuan ketiga hari ini. Terakhir saya memberikan tugas, silakan dibuka siarannya. Ada tugas yang saya berikan, ada dua tugas. Yang pertama tugas individu dikerjakan, ya. Tugas kelompoknya dikerjakan bersama-sama, nanti dikumpulkan juga di minggu depan. Setelah itu kita akan bahas tugas tersebut, ya.
Lalu masuk ke materi berikutnya. Materi untuk pertemuan keempat itu terkait tentang bagaimana langkah-langkah menentukan coding untuk kasus muskulo, respiratori, serta sirkulasi. Baik, cukup jelas yang saya sampaikan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Mohon maaf jika selama penyampaian ada kekurangan. Ya, semangat dan tetap semangat belajar. Ya, apa yang saya sudah sampaikan nanti sampai di rumahnya agar pada saat nanti UTS sudah puas itu sudah bisa dipahami. Ya, baik, untuk perkuliahan hari ini saya tutup dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah klasifikasi dan kodifikasi sistem muskuloskeletal, respiratori, dan kardiovaskular pada perguruan studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada periode 2025 gelombang 1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.